Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamid Korobin, NRP 31205043. Saya dari kelas 2 di KDP. Di sini saya akan melanjutkan pada mata kuliah workshop pemrograman framework, yaitu pada materi application structure yang sebelumnya sudah membahas mengenai G. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai application structure pada Y2 ini. Aplikasi Y2 ini menganut konsep MVC, yang mana model view controller. Model di sini merepresentasikan data, logika, bisnis, serta aturan-aturan yang ada, sedangkan view merepresentasikan masukan atau output ke atau dari model. Controller menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model dan mendapatkan view. Selain MVC, sebuah aplikasi G juga memiliki bentuk application, ini komponen ya, berupa kalau di React.js itu berupa komponen, ada modules, filters, dan widget, yang mana ini adalah opsional. Ini semua opsional, tapi konsep utamanya adalah MVC. Ini adalah struktur utama aplikasi G. Di sini saya akan jelaskan sedikit. Untuk struktur aplikasi Y itu sendiri, itu dimulai dari entry script. Entry script ini harus ada ya. Entry script ini kalau di Y, karena base-nya PHP, jadi seperti index.php. Tapi kalau di JavaScript itu bisa index.html ya. Di sini karena konsepnya base-nya PHP, jadi index.php. Apakah boleh nama selain index? Boleh, tapi best practice-nya itu index.php karena bisa langsung nempel attach to directory. Jadi kalau kita mengakses ke directory itu tanpa perlu menyebutkan nama filenya, itu otomatis akan kebaca. Itu kalau index. Kalau nama selain index itu tidak bisa kebaca. Oke, entry script ini itu meng-create application. Application ini berupa kelas, jadi berupa objek. 1:1 ini artinya entry script ini membutuhkan atau menggenerate application ini. Jadi application ini saling berkaitan dengan entry script 1:1. Jadi dibutuhkan, saling membutuhkan. Application ini apa? Ini berupa objek-objek yang sangat besar, yang mungkin nanti akan saya jelaskan sedikit mengenai application itu sendiri. Application sendiri ini membutuhkan atau bahasanya menarik sebuah application component. Application component ini sifatnya itu 0 titik asterisk, yang mana artinya jika tidak memiliki application component juga tidak apa-apa, jika memiliki banyak application component juga tidak apa-apa, dan jika memiliki satu application component itu juga tidak apa-apa. Jadi bebas, sifatnya opsional. Dibandingkan dengan 1:1 ini tidak. Jadi minimal entry script itu harus memiliki satu application, dan satu application itu minimal punya satu entry script. Jadi sifatnya ini saling terikat, sedangkan kalau 0,0 ini sifatnya tidak saling terikat. Oke. Lalu application ini itu memanggil modules. Modul ini itu bisa rekursif pada dirinya sendiri, karena bisa dilihat relasinya. Relasinya di sini adalah 0,0 asterisk, yang mana artinya jika tidak memiliki modules juga tidak apa-apa, dan jika modules itu punya modules yang banyak lalu dijadikan satu dan sehingga diambil keseluruhan oleh application, itu juga tidak apa-apa karena sifatnya di sini 0 asterisk. Okay? Lalu controller ini penting karena sifatnya itu satu, jadi setidaknya application itu memiliki satu controller, tidak boleh tidak ada controller sama sekali. Oke. Lalu di sini controller itu mengambil filter. Filter ini sifatnya opsional apabila mungkin ada sebuah user atau mungkin sebuah controller yang hanya membatasi user tertentu yang bisa melakukan akses apapun itu controller ini bisa menerapkan filter tersebut. Jadi memfilter user-user yang tidak mempunyai akses sehingga mereka tidak bisa melakukan kontrol terhadap aplikasi tersebut, khususnya kontrol ke model di sini. Oke, seperti itu. Filter ini sifatnya opsional, jika tidak punya filter juga nggak apa-apa, jadi semua akses bisa. Jadi kalau ada filter juga diambil. Oke, sifatnya 0 asterisk. Oke, masuk ke views. Oke, views ini adalah sifatnya penting ya,
karena views ini yang pada akhirnya akan menampilkan sebuah web kepada user, kepada output. Views ini erat kaitannya dengan model, namun bukan berarti views ini selalu membutuhkan model, dan controller juga tidak selalu membutuhkan model. Apabila user diketahui mengambil sebuah page yang tidak memiliki sebuah data, ya views ini tinggal dipanggil sama controller gitu aja. Tapi kalau semisal user itu membutuhkan data, jadi controller ini akan memanggil model dan views ini memanggil model juga. Akhirnya views mengembalikan page tersebut ke controller sehingga disalurkan ke application, lalu disalurkan lagi ke entry script untuk ditampilkan kepada user. Jadi model ini tidak selalu dibutuhkan, namun akan selalu dibutuhkan jikalau user membutuhkan data. Apabila di salah satu viewsnya itu membutuhkan data di mainnya, jadi ya views ngambil dulu model. Oke, di views ini sendiri terdiri dari widget. Widget itu apa? Widget itu semacam kumpulan, semacam aset bundle gitu. Jadi ini sebenarnya cukup erat kaitannya. Oke, untuk struktur aplikasi seperti itu. Mungkin saya akan jelaskan sedikit dengan scroll ini. Oke, di sini dijelaskan entry script merupakan mata rantai pertama dari aplikasi Y. Oke, aplikasi harus memiliki satu entry script. Nah, yang mana di sini adalah index.php. Kali ini di dalam directory yang dapat diakses dari jaringan web. Oke, index.php ini biasanya ini untuk basic ya, template basic. Untuk yang advance itu ada front end dan back end sendiri, namun best practice-nya taruh di web dan di index.php. Ini yang pada akhirnya akan menampilkan keseluruhan file apapun yang dibutuhkan oleh user. Jadi user akan melihat di index.php ini. Oke, semua kontrol user ada di index.php dan semuanya tinggal diimport saja karena ini base-nya ada di framework juga ya. Mendefinisikan konsep standar global, register composer, dan lain-lain. Selain dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, Y2 juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi konsol. Namun ini di luar pembahasan kita, karena fokus kita web. Oke, di sini entry script untuk aplikasi web. Di sini sudah saya jelaskan tadi ya, web index.php. Untuk aplikasi sendiri, sifatnya merupakan objek dari keseluruhan struktur. Jadi letaknya di config web.php. Ini adalah sebuah application komponen lebih tepatnya. Application komponen yang mana di sini sudah bahasanya pre-configured atau artinya sudah dikonfigurasi oleh developer sendiri. Jadi saat kita install Y itu ini sudah otomatis terinstall. Namun bukan berarti semua yang terinstall di sini itu akan dibutuhkan atau akan di-load ke entry script atau ke application lain. Jadi meskipun di sini ada bootstrap, bukan berarti aplikasi kita ini itu base-nya adalah bootstrap. Bisa saja kita menggunakan native tanpa bootstrap. Jadi ini cuma sebuah komponen saja. Jika kita membutuhkan, kita tinggal load aja bootstrap ini. Jika tidak dibutuhkan ya dibiarkan sendiri saja karena ini pre-configured ya. Oke. Untuk selanjutnya itu application property, application component seperti yang saya jelaskan tadi, controllers. Nah, ini controllers adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan atau request dan memberikan tanggapan atau respons. Ini untuk yang lebih tepatnya pada ranah backend ya. Ini sudah masuk pada ranah backend karena ya ada sifatnya framework yang bisa menyatukan front dan backend. Tapi controllers ini adalah lebih ke backend atau mengontrol 80% atau bisa lebih besar itu mengontrol database, karena ada survei itu kebanyakan user itu mengklik page yang isinya itu ada data kaitannya dengan model tidak selalu database, tapi views akan selalu mengambil data dan kontrol sini yang mengatur keluar masuknya data tersebut. Oke, dalam kontrol ini masuk aja ke controller yang setelah saya buat tadi aja ya. Sini atau controller mahasiswa controller.
di sini sudah terpreconfigured di tutorial yang sebelumnya, yaitu G. Ini sudah tergenerate otomatis. Oke. Untuk controller, ada models ini bagian dari arsitektur digunakan untuk mempresentasikan data, aturan dan multi-titik. Oke, models ini tidak selalu database. Ada juga models yang tidak berkaitan dengan database sama sekali, yang bisa berdiri sendiri bahasanya. Seperti di sini ada contact form, ini berdiri sendiri yang tidak terkait dengan apapun. Oke, seperti itu. Oke, views ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini bagian dari arsitektur jika MVC, juga layout, filters, asset. Oke, mungkin sekian penjelasan arsitektur G pada kali ini. Selanjutnya akan kita bertemu pada tutorial selanjutnya, yaitu handling request. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.